warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 praktikum analisa farmasi kuantitatif. Jadi pada praktikum kali ini kita akan melakukan uji mengenai uji kompleksometri. Adapun tujuan dari praktikum kali ini, yang pertama mengetahui fungsi penambahan EBT, yang kedua memahami prinsip dasar titrasi kompleksometri, dan yang ketiga dapat melakukan titrasi kompleksometri dengan baik. Untuk alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama alat ada Erlenmeyer 5 buah, yang kedua gelas kimia 5 buah, gelas ukur 1 buah, lumpang dan alu 1 buah, pipet tetes 2 buah, labu ukur 5 buah, buret 1 buah, spatula 1 buah, timbangan analitik 1 buah. Yang selanjutnya untuk bahan yang digunakan yaitu Na2 EDTA 18,61 gram, yang kedua magnesium sulfat 12,398 gram, yang ketiga erotrom black 50 gram. Selanjutnya ada aquades 4 liter, natrium klorida 10 gram, murexit 50 ml, amilum hidroksida 400 ml, amonium klorida 70 gram, kalsium laktat 10 ml, natrium hidroksida 50 ml. Lanjut untuk cara kerja yang digunakan, yaitu yang pertama pembuatan larutan standar sekunder. Yang pertama larutan Na2 EDTA 0,5, timbang 18,61 gram EDTA, dilarutkan dengan aquades secukupnya, dicukupkan volume sampai 1000 ml, dikocok sampai homogen. Yang kedua pembuatan larutan standar primer, larutan MgSO4 7H12O, timbang 12,398 gram MgSO4 7H12O, dilarutkan dengan aquades, dicukupkan volume sampai 1000 ml, dikocok sampai homogen. Baiklah, untuk prinsip dari percobaan titrasi kompleksometri ini sendiri berdasarkan reaksi pembentukan persenyawaan kompleks yang larut dari reaksi antara analit atau zat uji seperti logam dengan titran komplekson. Titrasi kompleksometri ini juga merupakan salah satu jenis reaksi titrasi yang didasarkan dengan reaksi pembentukan, di mana dia terjadi pembentukan antara ion target dan juga zat pembentuk kompleks yang akan menghasilkan senyawa kompleks. Nah, zat ini umum digunakan adalah ETA atau asam etilena diamina tetraasetat yang akan membentuk kompleks kuat dengan perbandingan 1:1 menggunakan logam. Baik, yang selanjutnya itu adalah pembahasan. Nah, pada praktikum kali ini kita melakukan titrasi kompleksometri. Titrasi kompleksometri adalah cara yang didasarkan pada kemampuan ion-ion logam membentuk senyawa kompleks. Nah, senyawa kompleks tersebut adalah senyawa yang mantap dan larut dalam air. Salah satu contoh penggunaan dari titrasi kompleksometri ini sendiri adalah penentuan kesadahan air. Nah, persyaratan mendasar terbentuknya kompleks demikian adalah tingkat kelarutan yang tinggi. Air sada adalah air yang di dalamnya itu terlarut garam-garam kalsium dan magnesium. Nah, air sada ini tidak baik digunakan untuk mencuci karena ion-ion Ca2+ dan Mg2+ itu berikatan dengan sisa dari asam karboksilat pada sabun. Kemudian dia akan membentuk endapan sehingga sabun itu tidak berbuih. Terus air sada terbagi menjadi air sada sementara dan air sada tetap. Pada percobaan kali ini dilakukan penentuan ion-ion Ca dan Mg dalam air sada, atau dengan kata lain percobaan untuk menentukan kesadahan air. Nah, penentuan ini dilakukan dengan menambahkan larutan buffer pH 10 dan dititrasi langsung menggunakan larutan baku EDTA. Indikator yang digunakan pada titrasi ini adalah EBT atau Erythrom Black T. Larutan langsung dititrasi dengan EDTA sampai warna larutan menjadi merah dan kemudian menjadi warna biru. Nah, pada penentuan dengan EDTA ini menggunakan buffer pH 10 dan indikator EBT. Penambahan buffer pH 10 ini dilakukan agar pH larutan itu tetap pada pH sekitar 10 pada saat reaksi pembentukan kompleks. Karena pada reaksi ini akan dibebaskan ion H+ yang menyebabkan penurunan pH. Maka untuk mencegah penurunan pH ini ditambahkan suatu larutan buffer yang dapat mempertahankan pH pada keadaan tertentu.